Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Amas Tutus Arifta. Pada video kali ini saya akan menjelaskan, akan mencoba menggunakan storage function, storage procedure dan trigger untuk satu buah contoh kasus sederhana. Jadi video ini saya buat untuk melengkapi tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah Sistem Basis Data. Nah, untuk soal UAS adalah nanti berdasarkan kasus yang kita pilih tadi, itu buat tabel-tabel dan masukkan beberapa data utamanya. Proses pembuatan tabel dan pengisian data tidak perlu dimasukkan di dalam video, cukup jelaskan struktur tabel dan contoh data. Kemudian yang kedua, buat minimal satu storage function, satu buah storage procedure yang di dalamnya menggunakan exception. Kemudian buat minimal satu buah trigger. Dan nanti di akhir tolong jelaskan kondisi data sebelum dan sesudah operasi terjadi. Baik, kita langsung lihat di kasus yang dipilih tadi. Jadi, pada Senin lalu, beberapa siswa dari kelas 10, 11, dan 12 di salah satu SMA di Kabupaten Lingga melakukan pengukuran tinggi badan yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk mendata murid-murid yang akan mewakili sekolah tersebut untuk mengikuti perlombaan tingkat kabupaten. Nah, tujuan dari pengukuran tinggi badan ini itu adalah untuk mengetahui siswa-siswa tersebut masuk ke dalam kategori yang mana. Jadi ada pembagian kategori yaitu 3. Yang pertama ringan, berat, dan sedang. Untuk ringan itu adalah siswa yang memiliki tinggi badan di bawah 165. Kemudian untuk kategori sedang adalah siswa yang memiliki tinggi badan dari 165 sampai 170 cm. Dan untuk kategori berat itu adalah siswa yang memiliki tinggi badan di atas dari 170 cm. Nah, sesuai dengan kasus tersebut, yang perlu kita lakukan itu yang pertama membuat tabel untuk mengisi data dari semua siswa terpilih tersebut. Nah, kemudian membuat keterangan nanti untuk mengetahui masing-masing siswa tersebut masuk ke kategori yang mana, apakah ringan, sedang, atau berat. Nah, kemudian yang ketiga itu menghitung jumlah siswa yang memiliki tinggi badan yang sama. Kemudian yang keempat menghitung total tinggi badan dari semua siswa. Sebelum record tadi saya sudah buat satu buah database. Kalau kita lihat di sini ada ini di database siswa TB. Di sini ada satu buah tabel yaitu tabel tinggi badan. Nah, kita lihat strukturnya. Ada beberapa atribut, ada nomor induk dengan tipe integer, nama, varchar, kelamin varchar, jenis varchar, kelas varchar, dan tinggi dengan integer. Untuk primary key-nya yaitu nomor induk di sini untuk primary key, dan ada data yang sudah saya masukkan sebanyak 15 data. Mulai dari nomor induk, nama, kelamin, kelas, tinggi. Di sini sudah lengkap 15 buah data saya masukkan. Nah, kita coba buka comment from. Sini kita arahkan ke lokasi. Kita ketik cd c sum mysql bin. Nah, setelah di lokasi ini kita buat mysql strip u root. Nah, di sini sudah terkoneksi ke Maria database. Kemudian kita lihat database apa saja yang ada. Show database. Nah, ada berapa buah database yang akan kita gunakan seperti yang saya katakan tadi, yaitu database siswa TB. Kita gunakan database siswa TB. Nah, kita lihat tabel yang ada di database tersebut. Ini ada tabel tinggi badan. Kita lihat
strukturnya. Nah, seperti yang sudah kita lihat di localhost tadi, ini ada nomor induk, nama, kelamin, kelas, dan tinggi. Untuk primary key yaitu nomor induk. Nah, setelah itu kita tampilkan lagi untuk isi tabel tersebut. Tinggi badan. Oke, di sini ada 15 buah data yang sudah saya masukkan. Sesuai dengan soal tadi, kita akan membuat keterangan untuk mengetahui masing-masing siswa tersebut masuk ke kategori apa. Jadi kita buat lagi satu buah kolom. Di sini saya coba buat kolom dengan nama kolom kategori. Varchar, kita buat panjangnya 10. Alter tabel tinggi badan. Kita tambahkan satu kolom, yaitu kolom kategori dengan tipe varchar dengan panjang 10. Nah, di sini sudah berhasil. Sekarang kita tampilkan tabel tinggi badan. Apakah sudah ada kolom yang kita buat, kolom kategori? Kita lihat, select from tinggi badan. Nah, di sini sudah ada satu kolom, yaitu kolom kategori. Tapi belum kita isi data apa-apa karena masih kosong. Di sini 0, belum ada kita isi. Maka kita akan coba membuat function untuk menentukan setiap siswa masuk ke dalam kategori yang mana berdasarkan tinggi badan. Ada 3 kategori tadi, dimana untuk kategori ringan adalah yang di bawah 165, untuk kategori sedang 165 sampai 170, dan berat di atas 170. Baik, sekarang kita coba membuat function untuk mengisi kolom pada kategori. Kita buat satu buah function. Misalnya kita kasih nama function kategori. Dan di sini kita buat stb. Di sini kita buat 15. Kemudian return varchar 20. Setelah itu begin. Kemudian declare i kategori varchar 20 if kalau yang memiliki tinggi badan kecil dari 165, maka kita set i kategori itu ringan. Nah, kemudian else if stb itu besar dari sama dengan 165 dan stb kecil dari sama dengan 170, maka kita set menjadi sedang.
Selain yang kedua itu artinya yang di atas 170, maka kita set berat. Kemudian kita end if. Setelah itu kita return untuk i kategori. Kemudian kita end. Nah, di sini sudah berhasil kita membuat function untuk mengisi dari kolom kategori. Nah, tetapi kalau kita tampilkan dari tabel tinggi badan, maka belum ada isi dari kolom kategori. Ngapa? Karena kita belum update untuk kolom. Nanti kita update satu nilai agar nanti dia ketahuan masuk ke kategori yang mana, yang seperti dari berdasarkan function yang kita buat. Misal di sini kita coba. Sekarang kita akan mengupdate nilai satu-satu. Kita update tinggi badan, tabel tinggi badan itu untuk set kolom kategori. Kita buat function kategori tinggi, buka kurung tinggi. Nah, di mana nomor induk sama dengan, misal yang pertama untuk Imran 12435, 12435. Nah, kita coba enter. Nah, di sini sudah berhasil. Kalau kita tampilkan, maka di sini untuk Imran sudah masuk, yaitu kategori sedang. Nah, kita lanjut lagi untuk Wiranda dan sampai ke terakhir 13728. Nah, setelah itu 13985. Nah, sekarang kita cek apakah semua data dari kolom set itu sudah terisi. Kita
select from tinggi badan. Nah, di sini sudah terisi semuanya 15 data yang masuk ke sedang, ringan maupun berat. Baik, setelah itu kita akan membuat function untuk menampilkan nanti jumlah siswa yang memiliki tinggi badan yang sama. Baik, kita buat untuk function lagi. Kita ini untuk jumlah siswa yang sama tinggi badannya, jadi kita buat nama fungsinya jumlah siswa p tinggi integer. Nah, setelah itu return kita buat di sini deterministic. Setelah itu begin declare jumlah, kita buat di sini int. Nah, di sini kita buat select. Yes. Jumlah siswa into jumlah from tinggi badan, di mana tinggi sama dengan kita masukkan yang kita buat parameter tadi, tinggi. Kemudian kita return jumlah. Setelah itu kita end. Nah, di sini sudah berhasil kita buat sebuah function untuk menampilkan kalau ada siswa yang memiliki tinggi badan yang sama. Misalnya untuk tinggi badan 165 di tabel tersebut berjumlah berapa gitu. Cara memanggilnya itu kita buat select from select nama itu, nama fungsinya jumlah siswa. Kita buat yang memiliki tinggi, di sini ada misalnya 165. Nah, untuk tinggi jumlah siswa yang memiliki tinggi 165 itu ada 5 orang siswa. Kalau kita mau lihat yang 70, tinggal kita ganti jadi 70. Nah, di sini untuk 170 tidak ada siswa. Kita ganti lagi 155. Nah, ada satu orang yang bertinggi badan 165. Nah, selanjutnya kita akan coba membuat prosedur dengan exception handler. Sekarang kita akan membuat sebuah prosedur untuk menghitung jumlah mahasiswa yang memiliki tinggi yang sama juga. Tapi nanti di dalam prosedur kita buat exception. Misalnya kita buat dulu satu buah prosedur. Misalnya kita buat namanya itu pros jumlah siswa in p tinggi integer. Nah, di sini kita buat begin declare continue handler for 1054. Nah, di sini kita buat begin select
nama function tadi jumlah siswa, kemudian kita P tinggi. Nah, di sini kita N kan. Nah, di sini prosedur sudah berhasil kita buat. Ini adalah bagian dari exception, yaitu continue handler. Jadi kalau ada error dia akan mengeluarkan jumlah siswa 0. Misalnya kita coba panggil prosedurnya call pros jumlah siswa, misalnya yang tingginya 165. Nah, itu ada 5 orang. Kalau kita ganti jadi 174, ada 1 orang 170, 0. Sekian itu untuk function dan prosedur. Selanjutnya kita akan lanjut ke trigger. Kita sudah menyelesaikan membuat tabel, membuat keterangan untuk mengetahui masing-masing siswa masuk ke kategori mana, kemudian menghitung jumlah siswa yang memiliki tinggi badan yang sama, sudah kita lakukan. Selanjutnya yang terakhir itu menghitung total tinggi badan dari semua siswa. Jadi kita nanti ada yang namanya trigger. Jadi trigger merupakan sekumpulan perintah atau sintak yang akan secara otomatis dijalankan jika terjadi operasi tertentu dalam tabel atau view. Trigger sering dipakai antara lain untuk melakukan update data otomatis jika terjadi perubahan. Contohnya adalah dalam sistem penjualan. Jika di entry barang baru, maka stok akan bertambah secara otomatis. Trigger dapat digunakan untuk mengimplementasikan suatu sistem log. Jadi setiap terjadi perubahan, sistem otomatis akan menyimpan ke tabel log. Kemudian trigger dapat digunakan untuk melakukan validasi dan verifikasi data sebelum data tersebut disimpan. Baik, sekarang kita akan coba membuat trigger. Baik, sekarang kita buat trigger. Misalnya saya buat di sini nama triggernya total tinggi badan TB aja. TB siswa kita gunakan dan after insert. Nah, setelah itu kita buat on tinggi badan for each row. Kemudian begin set add total tinggi badan, kita buat total TB aja, sama dengan select karena kita total maka kita buat sum di sini. Tinggi from tinggi badan. Setelah itu kita N. Nah, di sini sudah berhasil. Kita coba untuk menampilkan select add total TB. Kita coba. Di sini masih 0 karena kita menggunakan after insert.
Maka kita coba masukkan satu buah data, misalnya insert into tinggi badan, nilainya itu misalnya untuk name, setelah itu nama Eka, perempuan, kelas 12, tinggi badannya tuh 167, masuk ke kategori sedang. Nah, kita coba tampilkan select from tinggi badan. Nah, di sini sudah ada data Eka. Kita coba panggil lagi yang tadi. Nah, di sini sudah muncul total tinggi badan yaitu 2634 setelah kita tambahkan Eka. Nah, untuk cukup sekian untuk penjelasan tentang storage function, storage procedure, dan trigger dari saya. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke soal yang kelima, yaitu jelaskan kondisi data sebelum dan setelah proses selesai. Sekarang kita lihat tabel setelah kita lakukan operasi. Kalau kita lihat di sini di database siswa TB ada yang namanya fungsi dan prosedur yang telah kita buat tadi. Ini adalah fungsi yang kita untuk melihat jumlah siswa yang memiliki yang sama, memiliki tinggi badan yang sama, dan ini adalah fungsi kategori yang untuk mengkategorikan siswa masuk ke kategori yang mana. Sedangkan untuk prosedur, ini prosedur yang kita buat tadi. Misalnya eksekusi, kita tinggal cari nilai yang 170 misalnya, kirim. Nah, untuk jumlah siswa yang tinggi badan 170 itu kosong. Kalau untuk 175, nah, di sini ada tunggu dulu. (165). Nah, untuk 165 ada 5 orang. Kalau kita lihat di tabel tinggi badan, di sini ada indeks, yaitu ini kolom, yang struktur kolom yang telah kita buat, struktur tabel yang telah kita buat. Kemudian di sini ada trigger yang tadi sudah kita buat juga. Baik, sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.